Xiao Shengnansing, putri dari Raja Kaya Dacia. Ketika 3 dupa ini habis terbakar, ritual persembahan dimulai. Ini gawat, anak ini mencoba lari. Hukum dia dengan berat untuk meredakan kemarahan Dewa Sungai. Sing Sing. Tidak apa-apa, kakak, aku tidak sakit. Aku akan melindungimu. Kalian semua feodal dan bodoh. Banjir datang, bendung yang dibangun. Bukan untuk persembahan, korban, Dewa Sungai yang tidak ada. Kau sungguh menghujat Dewa Sungai Agung. Dewa Sungai Agung, mohon redakan amarahmu. Dewa Sungai Agung, mohon tenangkan amarahmu. Dupa ini sudah habis terbakar. Ritual persembahan dimulai. Dewa Sungai Agung yang Maha Agung, mohon ampuni dosa-dosa kami. Kami telah menyiapkan untukmu pasangan anak cocok berdasarkan tanggal lahir sebagai persembahan untukmu. Sekarang setelah Leontin Giok telah dikenakan, Dewa Sungai, terimalah persembahan kami. Apakah kita akan mati di sini hari ini? Tapi masih banyak hal yang belum kulakukan. Apa lagi yang belum kau lakukan? Aku ingin mengajakmu makan makanan enak. Aku ingin membelikanmu gaun-gaun indah. Aku ingin menonton kembang api bersamamu. Dan juga, aku ingin menikahimu. Kita berdua akan hidup sampai hari kau datang untuk menikahiku. Letakkan persembahan ke dalam guci tanah liat. The film was translated and narrated by M Media. Dewa Sungai Agung, berkati desa kami agar bebas dari banjir selamanya. Delapan belas tahun kemudian. Halo, Presiden. Presiden Gu, pernah terlihat Leontin Giok Motivian Asisten Zhou, asisten Gu Beichen. muncul di area ini. Ini adalah Leontin Giok yang kupakai 20 tahun lalu. Ketika Sing Sing dan aku diperlakukan sebagai tumbal, Leontin Giok yang kupakai. Aku diselamatkan. Gu Beichen, Presiden Grup Sing Sing. Dia pasti masih hidup juga. Kita harus menemukan pemilik Leontin Giok itu. Dia sangat mungkin adalah Sing Sing. Aku, Gu Beichen. Aku tidak akan menikah selain Sing Sing. Presiden, Nyonya tua ingin memaksamu menikah lagi. Pengawal kami tidak berani menghentikannya. Atau mungkin kamu bisa lari sendiri. Xian Nancy. Ibu Gu Beichen. Ibu, waktunya makan. Jangan makan dulu. Pertama, sapu lantai untukku. Menyapu lebih pelan, kau membuat semua debu berterbangan. Tidak becus. Ibu, lain kali, bisakah kamu membuang sampah? Buang ke tempat sampah. Kau tidak mau menyapu lantai kan? Anakku, hari ini, dia menerima dari grup Xiangxi, pemberitahuan untuk wawancara. Dia sudah selangkah masuk ke kalangan atas. Hanya kau, seorang pekerja kasar, bisa menikahi anakku. Datang ke rumah untuk menyapu dan memasak. Semua keberuntungan ini dari kehidupan lampau. Bagus sekali. Apakah dia tidak membawa resuminya? Aku akan membawakannya sekarang. Ibu, aku pergi sekarang. Ini
Mungkinkah ini perampokan? The film was Tolong translated aku. and narrated by M Media. Pegang aku. Nyonya tua, tuan muda sedang mencium seorang pekerja migran. Jangan paksa pernikahan lagi. Jika tidak, dia akan bertindak gila. Ini. Seharusnya mereka sudah pergi. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Terima kasih banyak barusan. Hadiah apa yang kamu inginkan? Tidak perlu. Aku takut kamu dirampok. Itu sebabnya aku membantumu. Perampokan. Sing Sing. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Aku sudah menikah. Aku seorang wanita yang sudah menikah. Jangan salah paham. Resume pribadi. Selidiki seseorang bernama Guo Beichen. Dia mungkin berhubungan dengan Sing Sing. Toko setelan jas mewah. Selamat datang, tamu terhormat. Silakan masuk. Halo. Aku ingin membeli setelan baru untuk suamiku. Jati dia pekerja kasar. Bubarlah. Tunggu sebentar. Aku punya uang di kartu. 5.000 yuan. Seharusnya cukup untuk membeli setelan. Hanya 5.000. Pergi ke pasar tradisional sebelah dan beli dari kios kaki 5. Setelan pertama Beijing. Aku tak mau dia kehilangan muka. Jika memang tidak cukup, aku juga bisa menambahkan uang. Bisakah aku masuk dan melihat-lihat dulu? Melihat boleh saja. Tapi jangan mengotori lantai. Jangan sentuh kalau tidak beli. Kalau kau mengotorinya, kau tidak sanggup membayar. Yang ini, kalau begitu. Kainnya terlihat cukup bagus. Total 88.000 yuan. Bagaimana cara membayar? Uang ini ditabung selama 3 tahun. Awalnya menunggu. Hari dia akan memberiku pernikahan susulan. Untuk diberikan kepada Beichen sebagai mahar. Aku hanya bisa menghabiskannya sekarang. Masa depan Beichen masih lebih penting. Uang bisa dicari lagi. Tidak cukup. Masih kurang 217 yuan. Dasar orang miskin, kau mempermainkanku. Kalau tidak punya uang, keluar. Pelayan Li, pelayan bangsawan kaya Dacia. Siapa berani tidak hormat pada putri orang terkaya Dacia? Nona muda, apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu di sini? Kamu tidak mendengarkan nasihat guru. Bersikeras menikahi Guo Beichen. Bahkan kau sembunyikan identitas demi harga dirinya. Tidak mengeluarkan sepeser pun dari keluarga. Guru takut kamu akan disakiti. Jadi dia menyuruh kami mengikutimu selama ini. Ketika aku masih kecil, aku dijual untuk dijadikan tumbal ritual. Berkat kakak Kenchen, aku bisa melarikan diri. Dengan susah payah, dari takdir lahir yang tersisa saat itu. Untuk menemukannya dan menikahinya, kamu tidak boleh muncul sembarangan. Kalau tidak, kamu akan menakutinya. Cari seorang pria tua, menyamar sebagai putri orang terkaya. Apa kau tidak mencium bau? Bau kemiskinanmu sendiri. Bagaimana penampilanmu bisa seperti orang kaya? Pelayan di toko jas di lantai 1, Mang. Dia tidak perlu datang bekerja besok. Dan kau berpura-pura ingin memecatku. Hai, manajer. Apa? Aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Aku mohon. Mohon jangan pecat aku. Aku mohon. Saya membayar jas nona muda itu. Namun, kamu harus berlutut di sini. Lalu perlahan menghitung satu persatu untukku. Satu yuan.
2 yuan. 3 yuan. 4 yuan. 215. 216. Cukup, ini 217. Beritahu ayahku, aku berutang padanya 216. Aku akan membayarnya kembali nanti. Nona muda, Jangan ikuti aku. Belum waktunya untuk mengungkapkan identitasku kepada Bei Chen. Menyebalkan. Kamu sangat pandai bicara. Istrimu pasti sangat menyukaimu. Guo Beichen, suami Shen Nansing. kau putri pemegang saham grup Shangxi? Dia hanya seorang pemindah batu bata rendahan. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? The film was Su Tingting, translated putri dari and pemegang saham grup narrated by Sensei. M. Begitu Media. saya mendapat tawaran dari grup Shangxi, saya akan langsung mencampakkannya. Aku mau ke toilet. Tunggu aku di sini. Suami, kenapa kamu di sini? Aku baru saja akan mencarimu. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk membelikanmu setelan. Ini disewa. Tak apa, nanti tak perlu sewa lagi. Aku membawakan resummu untukmu. Oh tidak, aku kehilangannya. Tidak apa-apa. Saya punya yang elektronik. Hanya saja untuk wawancara ini. Kita mungkin perlu menyuap. Uangku. Semuanya sudah digunakan untuk keluarga. Kami bertiga biaya hidup. Demi studi pasca sarjana dan doktoralmu. Dan aku baru saja membeli setelan. Karena tidak ada uang, lupakan saja. Saya hanya bisa pasrah pada takdir. Liontin Giok ini adalah tanda kami sejak kecil. Ketika kami dijadikan tumbal. Di mana milikmu? Kenapa aku tidak pernah melihatmu memakainya? Ketika saya kecil, keluarga saya miskin. Jadi saya menjualnya untuk uang. Selama kita bersama. Baik-baik saja lebih baik dari apapun. Bodoh. Mengenaliku sebagai saudara dari masa kecil. Dengan bersemangat memberiku segalanya. Aku akan bodoh jika tidak mengambilnya. Baiklah, kamu harus pulang dan istirahat lebih awal. Aku mendengar semuanya barusan. Kenapa kamu tidak segera mencobanya? Seseorang menghabiskan banyak uang untuk membelikanmu setelan penuh cinta ini. Aku tidak akan memakai itu. Baunya seperti keringat pekerja migran. Menjijikan. Bagaimana bisa baunya seanak kesayangan kita? Pergi. The film was translated and narrated by M. Presiden Media. Gu. Nyonya tua. Saya dengar kamu mencium seorang pekerja migran. Saya sedang merenung. Baru-baru ini, dia mungkin tidak akan memaksakan pernikahan lagi. Sangat bagus. Bagaimana perkembangan penyelidikan yang kuminta? Saya sudah tahu. Gua Bei Chen. Baru-baru ini wawancara dengan banyak perusahaan. Tapi ditolak oleh semuanya. Dia datang wawancara di perusahaan kami hari ini. Namanya sama. Mungkinkah dia benar-benar Sing Sing? Selidiki Shen Nansing ini. Ya. Banyak orang memiliki nama sama di dunia. Apa kamu yakin? Apakah dia masih hidup? Aku yakin dia pasti masih hidup. Pekerjakan Guo Beichen. Entah dia Sing Sing atau bukan, dia telah membantuku. Pekerjakan suaminya. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Shen Nansing, saya dengar suamimu dipekerjakan oleh grup Shangxi. Itu luar biasa. Nansing, suamimu akhirnya membuat nama untuk dirinya sendiri. Kamu bisa menikmati hidup yang baik sekarang. Ya, itu juga karena Bei Chen ambisius. Wanita sepertimu bersedia berkorban untuk suaminya. Benar-benar langka. Tunggu saja, suamimu pasti akan mengatur pernikahan besar yang megah untukmu. Kamu harus mengundangku nanti. Silakan, semuanya datanglah. Baiklah, baiklah. Ayo, ayo, ayo. Tidak masalah. Ting Ting ini. Dia cantik. Dan latar belakang keluarganya baik. Andai saja kau menantu perempuanku. Betapa indahnya itu. Hei ibu. Apa yang kamu katakan? Nansing, putri pemegang saham grup Shangxi ini. Hei kakak, tolong jangan salah paham. Bei Chen baru direkrut oleh grup Shangxi. Aku hanya ingin melihat. Ibu macam apa yang bisa membesarkan pria sehebat itu, seperti Bei Chen? Bukankah kita akan adakan pesta promosi Bei Chen besok? Dia membawa kita ke hotel untuk mencicipi makanan.
Makanan di Hotel Bintang 5 itu jauh lebih baik daripada makanan yang kau buat untuk kami sepanjang hari. Aku mengerti. Jadi kamu sudah makan. Aku akan membeli lebih banyak bahan makanan untuk memasak untukmu. Bahan makanan yang kau beli, semuanya sampah dari pasar tradisional. Sama sepertimu. Murahan. Hei ibu. Apa yang kamu katakan? Ada orang luar di sini. Baiklah, jangan marah lagi pada ibu. Kamu juga harus menghadiri perjamuan besok. Berterima kasih pada seseorang di perjamuan. Pencapaian saya hari ini tidak terpisahkan dari kontribusi diam-diamnya di belakang saya. Mungkinkah Beichin secara khusus mengatur jamuan ini untuk berterima kasih padaku? Dia sangat pesat perhatian. Aku dimarahi beberapa kali oleh ibu mertuaku. Tidak ada yang tersisa. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Bukankah kau akan membereskan piring-piring? Baik. Mohon maaf atas jamuan yang kurang memadai. Selamat, selamat. Terima kasih. Ayo, mari bersulang untuk semua. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Bergabung dengan grup Shengxi sama dengan memasuki masyarakat kelas atas. Selamat. 10 tahun belajar keras. Bukankah itu semua hanya untuk menjadi lebih unggul? Beichan, anak ini benar-benar diberkati. Kamu terlalu memuji saya. Terima kasih semuanya. Hidangannya sudah datang. Itu kamu? Ini, masalah aku menyelamatkanmu. Bisakah kamu tidak memberitahu siapapun? Aku takut suamiku salah paham. Jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Hanya saja, hari ini adalah pesta promosi suamimu. Mengapa kamu melayani teh dan air di sini? Ada banyak orang di jamuan hari ini. Aku takut mereka tidak bisa menanganinya. Kamu harus duduk dulu. Aku masih ada urusan yang harus diurus. Presiden Gu, mata-mata kami sudah pergi untuk menyelidiki. Kamu tentu bisa menunggu hasilnya. Tak usah hadir di perjamuan murahan ini. Dia benar-benar mirip Sing Sing. Aku ingin melihatnya lebih lama. Aku tidak tahu apa yang Beichan pikirkan. Membawa Shen Nansing yang tidak punya uang ini ke aula perjamuan. Dia mengganggu pemandanganku. Bibi, itu adalah saranku untuk mengajaknya datang. Sekarang karir Beichan terus menanjak. Shen Nansing ini pasti tidak akan setuju untuk bercerai. Cukup umumkan perceraian secara terbuka. Dia akan terlalu malu untuk mengganggunya. Kau masih yang paling pintar. Mari, duduk, duduk. Hei ibu, apa yang kamu lakukan? Yang tidak pantas, gadis murahan. Dan kau ingin duduk di meja utama. Kamu sering membuatku kesulitan di mana saja. Tapi hari ini adalah hari besar Beichan. Bertahun-tahun aku mengurus rumah tangga ini. Aku bekerja keras meski tanpa pahala. Aku tak diizinkan duduk di meja dan makan sekarang lagi. Kapasitas. Lihatlah semua orang yang datang hari ini. Setiap orang dari mereka kaya atau bangsawan. Kau hanya seorang pekerja kasar. Dan kau membicarakan hak denganku. Kau, keluar dari sini sekarang juga. Selama bertahun-tahun, usaha Shen Nansing, semua orang telah melihatnya. Saya tidak menyangka, Ibu Guo Beichan akan begitu tidak berperasaan. Hari ini sudah keterlaluan. Dengan melakukan ini, kau juga membuat Beichan kehilangan muka. Apa yang kulakukan aku? Biar ku beritahu kau. Niatku adalah niat putraku. Tidak mungkin, Beichan pasti akan membelaku. Dia berpendidikan tinggi dan berhati baik. Dia takkan remehkan orang miskin dan pilih kaya. Hai suami, ibu tidak membiarkanku duduk di sebelahmu. Kamu benar-benar tidak bisa duduk di kursi ini. Apa maksudmu? Hari ini, bukankah ada sesuatu yang penting untuk diumumkan? Saya akan mengatakannya sekarang. Semuanya. Alasan saya berdiri di sini untuk mendapatkan gelar doktor saya dan untuk bergabung dengan grup Shengxi tidak terlepas dari kontribusi seorang wanita. Selama bertahun-tahun, wanita ini selalu berada di sisiku, memberiku semangat dan membantuku. Oleh karena itu, hari ini aku ingin memberinya penjelasan. Dia adalah Ting-Ting. Adapun Shen Nansing, orang yang bau bangit seperti pekerja desa, dia sama sekali tidak pantas untukku. Jadi aku sudah memutuskan untuk bercerai. Surat cerai. Tidak, tunggu. Apakah ada kesalahan? Tidak salah lagi. Ting-Ting putri eksekutif grup Shengxi hanya wanita dengan status bangsawan sepertinya yang pantas untukku. Dan kau Shen Nansing
Kau hanyalah seorang tukang batu. Apa kau pantas? Kau bilang hari ini, kau akan datang untuk mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu itu adalah untuk menceraikanku. Dan kemudian bersama wanita ini. Itu benar. Shen Nansing, kakak Beichan telah mencintaiku. Selama bertahun-tahun ini, kamu pekerja migran yang bau. Tidak berpendidikan. Tidak punya latar belakang. Bagaimana kamu bisa pantas untuk kakak Beichan? Presiden Gu, identitasmu mulia. Jangan mudah mengungkapkannya. Detektif telah menyelesaikan penyelidikan dan sedang mengkonsolidasikan informasi. Bagus sekali. Bagus sekali. Dia adalah putri dari pemegang saham grup Xiangxi. Apa yang bisa kamu bandingkan dengannya, putraku? Dia adalah seorang mahasiswa doktoral yang terhormat. Menikahi pekerja migran sepertimu. Aku akan takut ditertawakan jika kabar ini tersebar. Baiklah, berhentilah berpura-pura teraniaya. Jika kau tahu diri, maka pergilah secepatnya. Jangan membuatku menyuruh seseorang mengusirmu. Ketika kita menikah, kau tidak punya uang. Aku tidak meminta sepeser pun mahar. Aku bahkan tidak punya pesta pernikahan. Bahkan uang untuk akta nikah dibayar olehku. Ketika kau mengejar studi doktoral dan pasca sarjana, aku bayar kuliah dan beli buku belajarmu. Takut kamu kurang gizi, kau makan ikan dan daging. Sementara aku makan bakpao. Selama bertahun-tahun, bahkan untuk sepotong pakaian 15 di pasar, aku harus menawar. Tapi aku belikanmu jas puluhan ribu yuan. Jadi, aku telah memberi begitu banyak. Dan satu-satunya imbalanku pada akhirnya adalah surat cerai. Tanyalah pada dirimu sendiri. Apa yang bisa kau berikan padaku sekarang? Ting-Ting adalah putri pemegang saham. Dia bisa membuat karirku naik dengan stabil. Dan kau, tenagamu cuma cukup buat angkat bata di proyek. Kau kampungan dan jelek untuk menjadi istriku. Apa kau pantas? Dia hanya putri seorang pemegang saham. Bagaimana kau pantas dibandingkan denganku? Jika bukan karena hubungan masa kecil kita, aku tidak akan pernah menikahimu. Bagaimanapun, hari ini, kita akan bercerai. Kalau begitu, aku akan jujur padamu. Aku sama sekali bukan yang kau sebut. Kakak yang tidak berguna itu. Kau yang dulu mati-matian mencoba menempel padaku. Dan bahkan ingin menjadi istriku. Bau keringat di tubuhmu itu membuatku mual hanya dengan menciumnya. Tidak, apa yang telah diputuskan putraku? Dia tidak akan melihatmu lagi. Jangan memendam fantasi bodoh seperti itu di sini. Aku tahu kamu terpancing. Dan tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Tapi, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Aku hanyalah putri seorang pemegang saham. Lalu kamu apa? Mungkinkah kamu putri orang terkaya? Jangan di sini, membuat dirimu terlihat bodoh, baiklah. Dia adalah bulan di langit. Dan kamu adalah lumpur di tanah. Kalian berdua, sama sekali tidak ada perbandingan. Cukup, Ibu. Mengapa Ibu membuang-buang kata padanya di sini? Shen Nansing, aku sarankan kau menandatangani ini. Perjanjian cerai. Jika kau menandatanganinya, kau masih bisa pergi dengan bermartabat. Jika kau terus menggangguku, jangan salahkan aku jika aku menjadi kejam. Istriku, kau sudah bekerja keras. Setelah aku lulus dengan gelar doktor dan mendapatkan pekerjaan yang bagus, aku pasti akan memastikan kau hidup dengan baik. Aku percaya padamu. Jadi, ketenaran dan kekayaan bisa ubah orang jadi tak dikenali. Guo Beichen, kau tidak pantas atas semua yang telah kuberikan untukmu. Sungguh, pedang pertama saat mencapai daratan adalah untuk membunuh orang yang kamu cintai. Wanita-wanita ini sulit mendampingi pria dari nol hingga sukses. Kamu yang ngotot menempel padaku. Sekarang aku punya Ting-Ting. Aku sarankan kau, sebaiknya jangan menggangguku. Segera tanda tangani perjanjian cerai ini untukku. Jangan tidak tahu malu. The film was translated and narrated by M Media. Aku memberitahumu, kau tidak pantas untukku. Baiklah. Tamparan ini menghancurkan semua kasih sayang di antara kita di masa lalu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi ikatan antara kau dan aku. Sebaiknya kau
Jangan berakhir seperti anjing. Kau mengibas ekor, memohon aku kembali. Kembalikan Leontin Giokku. Leontin Giok. Mungkinkah dia benar-benar Sing Sing? Leontin Giok yang kamu sebutkan. Bukan ini kan? Ini sangat cocok dengan Leontin Giokku. Dia benar-benar Sing Sing. Mengapa Leontin Giokku ada padamu? Kakak Bechan memberikannya padaku. Jadi kamu sangat menghargai benda ini. Karena kamu sangat menginginkannya. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Kamu bahkan tidak menangkapnya. Kau mencari mati. Kamu yang mencari mati. Pengawal, tangkap pekerja migran bau ini. Pukuli dan buang keluar. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa ini? Dia terlihat seperti pria tampan. Mungkinkah dia kekasih Shen Nansing? Sing Sing. Ini aku. Kau milikku. Kakak Kenchen. Ya. Aku kakak Chen Chenmu. Mulai sekarang. Siapapun tidak boleh menindasmu lagi. Shen Nansing. Wanita tak tahu malu. Beraninya kau diam-diam, bermain-main di luar. Pasangan ini. Sudah lama aku bilang bahwa Shen Nansing tidak baik. Dia mengambil uang ibu dan anak kami untuk menghidupi pria liar di luar. Lancang. Beraninya kamu menghina Presiden Grup Shangxi? Konyol, orang ini pasti sakit. Menjadi Presiden Grup Shangxi? Seperti kol biasa di The pasar. film was Shen translated Nansing. and narrated by M Media. Kau menyewa aktor-aktor ini, pasti menghabiskan banyak uang kan? Diam aktor apa? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Orang yang berdiri di hadapanmu ini adalah yang asli. Presiden Grup Shangxi? Orang terkaya di Hangzhou. Aktingnya cukup meyakinkan sih. Tapi bagaimana mungkin Presiden Bu dari Grup Shangxi bisa muncul di pestaku? Kamu bahkan pamer di depanku. Ayahku masih mengadakan dengan Presiden Grup Shangxi rapat tingkat tinggi hari ini. Dari mana kamu muncul? Kamu penipu. Sejak The kapan film was rapat tingkat tinggi translated and membutuhkan narrated kehadiranku? by M Media. Tintin. Dia terdengar sangat meyakinkan. Mungkinkah dia benar-benar seorang pemegang saham Grup Shangxi? Tidak mungkin. Pengawal, usir pembohong ini dari sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Shen Nansing, kamu benar-benar seseorang tanpa pandangan jauh ke depan. Dia hanya anak nakal yang tidak berdaya. Apa kamu pikir dia bisa melindungimu? Aku memberitahumu. Bukan hanya dia, tapi bahkan kamu harus keluar bersama. Shen Nansing, aku sarankan kau menyadari situasi saat ini. Orang miskin sepertimu benar-benar rendahan. Cepat bercerai dan menghilang dari pandanganku. Situasi. Kamu tidak tahu apa-apa tentang situasi saat ini. Kau. Aku seorang mahasiswa doktoral yang bermartabat. Seorang karyawan Grup Shangxi. Bisakah kau menunjukkan rasa hormat padaku? Kakak Beichen, tidak perlu repot dengan mereka. Aku sudah menyuruh seseorang menghubungi ayahku ketika dia tiba. Ini tidak hanya tentang menyuruh mereka keluar. Begitu saja, kau bocah bau, masih bau kencur. Sungguh tidak tahu diri. Beraninya kamu menyinggung putri pemegang saham Shangxi. Tunggu saja dan lihat, kamu akan menderita karenanya. Baiklah. Aku akan memberinya 10 menit. Bagaimanapun, mengingat situasi hari ini, apakah dia datang atau tidak, aku akan membubarkan semua orang. Direktur Su. Siapa yang menyuruhmu begitu tidak peka? Tidak bisakah kau lihat aku sedang sibuk? Ada apa? Laporkan setelah aku selesai. Direktur Su, kabar datang dari pihak nona muda, mengatakan dia diintimidasi. Pihak lain bahkan meniru Presiden Gu. Siapa? Berani meniru Presiden Gu. Dan berani mengintimidasi putriku. Siapkan mobilnya cepat. Aku ingin melihat siapa yang begitu buta. Berani mencari masalah dengan orang yang salah. Guo Beichen.
Apa kamu pikir kamu bisa masuk Sengxing sepenuhnya sendirian? Jika bukan karena Sengxing, kamu bahkan tidak akan bisa melewati ambang batas Sengxing. Kamu berbohong begitu terang-terangan. Shen Nansing hanyalah seorang pekerja pemindah batu bata di lokasi konstruksi. Dukungan apa yang bisa dia berikan kepada putraku? Putraku masuk berdasarkan bakat aslinya untuk masuk grup Xiangxi. Bocah, tutup mulutmu. Jangan bicara omong kosong di sini. Shen Nansing, berhentilah membuang-buang usahamu. Bagaimanapun akting aktor yang kamu dapat, apa gunanya? Katak dalam tempurung, tetaplah katak dalam tempurung. Jika kamu hendak membandingkan diri dengan kami, sepertinya kau harus bereinkarnasi lagi. Dan memilih rahim yang baik. Yang berdua. Jangan membuat masalah lagi. Aku dengar ayah Su Tingting. Direktur Su, bukan orang sembarangan. Benar sekali. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Kalian berdua harus segera pergi. Kakak Kenchen, kau sebaiknya pergi dulu. Jangan khawatirkan aku. Bagaimana mereka tahu identitasku? Gu Beichen kan janji akan merahasiakannya. Ini, minggir, jangan menghalangi jalan Nyonya Presiden. Nona Song, aku pernah melihatmu di majalah mode. Aku tidak menyangka, kamu bukan hanya nona muda keluarga Song, tapi juga istri Presiden Gu kita. Istri, meski keluargaku dan keluargaku ingin beraliansi lewat pernikahan, kami belum benar-benar menikah. Aku tidak menyangka Gu Beichen mengatakan dia tidak ingin menikahiku. Tapi secara diam-diam bilang aku istri presiden. Aku tahu itu, bagaimana mungkin Presiden Gu benar-benar menikahi wanita yang ditinggalkan ini. Aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Song dan keluarga Gu akan menikah. Aku tidak menyangka Nona Song sudah menjadi Nyonya Gu. Benar sekali, di antara kami keluarga kaya, kami hanya lebih suka pernikahan aliansi yang kuat. Siapa namamu? Apa hubunganmu dengan Gu Beichen? Siapa kamu? Siapa yang ajari kamu bicara padaku begitu? Aku Song Yiran. Aku istri Presiden Xiangxi. Benarkah? Tunjukkan sertifikat pernikahanmu, biar kulihat. Shen Nansing, dasar udik. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengan Nyonya Presiden seperti itu? Memang benar, untuk perusahaan besar seperti milik Beichen. Mereka bahkan tidak tahu cara menjaga anjing penjaga. Mereka benar-benar membiarkan siapa saja masuk. Saya akan bantu usir dia sekarang, Nyonya. Mengusirku kamu yakin? Justru untukmu, si miskin ini, untuk keluar dari pintu perusahaan. Ini adalah milik presidenmu. Surat rekomendasi yang ditulis pribadi. Tidak mungkin. Beichen, bagaimana mungkin dia memberimu? Orang udik sepertimu, surat rekomendasi. Itu pasti palsu. Benar sekali. Tulisan tangan Presiden Gu. Tidak ada orang lain yang bisa meniru. Dan di amplop ini, ada juga segel lilin eksklusif Presiden Gu. Ini adalah milik pribadi Presiden Gu. Bahkan tidak punya perusahaan. Mungkin Presiden Gu sebelumnya. Dia terus memindahkan batu bata di proyek. Dia terlalu menyedihkan. Jadi dia hanya memberinya pekerjaan. Itu benar. Siapa yang membuat Beichen kita begitu baik hati? Ayo pergi. Jangan bergaul dengan jenis orang miskin. Mereka buat orang bau sampai mati. Sekumpulan orang bodoh. Sempurna. Agar tidak membongkar identitasku. Manajer Zhang, ini adalah proposal yang kubuat, silakan lihat. Taruh saja di sini. Apa kamu tidak mau melihatnya? Agar aku bisa pergi dan merevisinya. Apa kamu tuli? Aku mengatakan ini. Apa kamu tidak dengar? Baiklah. Proposal apa yang bisa dibuat pemindah batu bata? Rencana proyek. Presiden Liu akan datang membahas kerjasama. Terkenal sulit untuk dihadapi. Presiden Gu menginstruksikan, kita harus mengamankan klien ini hari ini. Dia mungkin bahkan tidak puas dengan proposal saya. Apa kamu bahkan punya kesempatan? Manajer, Presiden Liu ada di sini. Cepat pergi menyambutnya. Jadi ini proposal yang kamu habiskan. 3 bulan untuk mempersiapkan. Presiden Liu, tolong jangan marah. Kami pasti akan memperbaiki proposalnya dan berusaha untuk memuaskan Anda. Baiklah, saya tidak punya waktu lagi untuk dihabiskan denganmu. Presiden Liu, tolong beri kami kesempatan lagi.
Presiden Liu, ini dibuat oleh seorang magang. Sebaiknya jangan. Proposal sebagus itu dibuang begitu saja. Namun kau beri aku proposal jelek, tunjukkan padaku. Siapa yang membuat proposal ini? Aku yang melakukannya. The film was Kamu yang membuatnya. translated and narrated by M. Kalau Media. begitu katakan padaku, berapa total halaman proposal ini? Ini, bagaimana bisa aku mengingatnya dengan jelas? Kamu tidak ingat. Itu karena proposal ini sama sekali tidak dipercaya saya. Tanyakan saja pada manajer Zhang. Ya, Presiden Liu, proposal ini dikerjakan oleh Yiren. Tidak ada hubungannya dengan Shen Nansing. Kamu, Shen Nansing, beraninya kamu ambil proposal Yiren. Percaya atau tidak, kamu akan dipecat. Proposal itu jelas-jelas baru saja di kantor. Aku sendiri yang menyerahkannya padamu. Tapi kamu baru saja hanya membuangnya ke tempat sampah. Itu kamu menjiplak proposal yang saya buang. Kamu takkan menangis sebelum melihat peti mati. Presiden Liu, maukah Anda memberikan proposal itu padaku? Aku akan mengembalikan yang lebih baik padamu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu benar-benar luar biasa. Tidak buruk. Proyek ini adalah tugasmu. Meskipun yang lolos adalah proposal Shen Nansing. Tapi Presiden Liu, klien ini, dihubungi oleh Yiren. Oleh karena itu, bonus untuk proyek ini seharusnya tetap diberikan kepada Yiren. Manajer Zhang. Menurutmu ini masuk akal? Apa kamu belum mengerti juga? Saya punya sumber daya dan koneksi. Apa yang kamu punya? Kamu tidak punya apa-apa. Kamu punya sumber daya. Kamu punya koneksi. Tapi di mataku, kamu hanyalah ikan kecil. Siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap sombong seperti itu? Sudah kulakukan. Kakak Beichen. Dia menindas saya. Kamu malah membelanya. Ambil bonusnya. Dan kamu bilang aku menindasmu. Kamu benar-benar tahu cara membalikan keadaan. Saya yang membawa klien ini. Jadi kenapa kalau bonusnya untuk saya? Lagi pula, ini hanya sedikit uang. Apa kamu pikir saya peduli? Baiklah, ini, ambil. Itu milikmu, baiklah. Ada apa ini? Bicaralah. Presiden Gu, saya salah. Saya tidak akan lagi lain kali menargetkan Shen Nansing lagi. Saya akan memberikan semua bonus kepadanya yang menjadi haknya. Perusahaan ini bukan untukmu. Membentuk kelompok, kecuali Shen Nansing. Semua orang lain akan dipotong gaji 3 bulan. Jika ada yang keberatan, kalian semua bisa pergi. Sikap Presiden Gu terhadap Shen Nansing tidak biasa. The film was translated Mungkinkah Shen Nansing and narrated memiliki by identitas M. Media. tersembunyi? Itu mungkin. Jelas Presiden Gu sangat peduli padanya. Memberikan jasnya kepada Shen Nansing untuk dipakai. Hak istimewa itu tak untuk orang biasa. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Shen Nansing pakai pakaian compang camping macam apa? Jelas sekali dia membelinya dari kios jalanan. Dia orang miskin. Identitas tersembunyi macam apa yang mungkin dia miliki? Kakak Bechan memberinya pakaian untuk dipakai. Itu karena pertimbangan terhadap bawahannya. Itu masuk akal juga. Seperti yang semua orang tahu, Presiden Gu kita benar-benar seorang orang yang hebat. Aku dengar sebelumnya bahwa dia bahkan memiliki organisasi amal. Mengirimkan air ke lokasi konstruksi. Dia benar-benar memiliki hati seorang bodhisattva. Lain kali ada yang mengganggumu, telepon aku. Apa yang kamu lakukan? Ayah, Beraninya kau menutup teleponku. Pelayan Liu, segera atur pesawat tercepat ke Hangzhou. Aku akan menangkap anak nakal ini secara pribadi. Mobil ayah? Hei ayah, ada apa ayah kemari? Aku dengar kau dicampakan.
Aku awalnya ingin menghiburmu. Tapi kemudian kau menutup teleponku. Aku tidak butuh dihibur. Tidak butuh dihibur. Memang, Saya paling benci wanita-wanita seperti rubah ini. Menjual tubuhnya. Sungguh memalukan bagi kami para wanita. Aku akan mengirim video ini sekarang ke obrolan grup perusahaan. Agar semua orang bisa melihat wajah aslimu. Ini ayahku. Ayah. Ayah yang mana? Ayah yang kamu panggil di ranjang. Benar-benar sampah tak berguna. Dia sudah jadi bahan mainan semua orang kan? Berhenti bertengkar. Apa yang kamu pura-purakan? Ayahmu bisa membeli mobil mewah. Bagaimana kalau aku mengambil video ini dan mempromosikannya di saluran pekerja pertanian? Maka mungkin ayahmu akan melihatnya. Berhenti bertengkar. Manajer, seseorang bikin masalah di pintu restoran. Memanggil manajer sekarang ya. Apa? Manajer juga kekasihmu. Kembalikan padaku. Hari ini, saya akan bertindak atas nama surga. Kamu. Apa kamu tahu? Apa konsekuensi dari tindakanmu? Kamu berani mengancam saya. Biar saya beritahu, pria-pria dari kalangan atas, bukan orang yang bisa kamu sentuh begitu saja. berhenti. Minggir. Sing-sing. Sakit. Kalian semua, siapa saja yang berkata kasar padanya atau menyentuhnya, akan membayar harganya. Di Hangzhou, selain keluargaku, tak seorang pun bisa buat aku bayar. Kamu hanya seorang, sedikit kaya, pria tua busuk, itu saja. Aku sudah di Hangzhou, bergaul di kalangan atas selama bertahun-tahun. Aku bahkan belum pernah dengar namamu. Kau tidak pantas mendengar namaku. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan panggil keamanan. Berisik. Kau berani memukulku. Apa kau tahu? Aku adalah super VIP di sini. VIP tertinggi di mataku, bahkan tidak lebih baik dari semut. Terus saja membual. Shen Nansing, bukankah kau baru saja memanggil manajer? Mana manajernya, kenapa dia belum datang? Lihat, manajernya sudah datang. Manajer ada di sini. Mungkinkah Shen Nansing benar-benar memanggilnya? Bagaimana mungkin? Itu hanya kebetulan. Manajer, cepat singkirkan orang-orang yang menindas saya ini. Usir mereka dari sini. Nona Song, aku ada urusan mendesak kali ini. Urusan mendesak apa? Yang bisa lebih penting daripada urusan super VIP saya. Seseorang, singkirkan kelompok orang ini yang membuat Nona Song marah dari sini. Siapa yang ingin kau usir? Tuan Shei, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Beginikah caramu mengelola restoran? Manajemen saya buruk. Saya sekarang akan memasukkan mereka berdua ke daftar hitam grup. Silakan pergi, kalian berdua. Kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Aku adalah putri keluarga Song. Aku tidak mengakui dibawa pergi. Shen Nansing, dasar jalang. Hari ini, aku akan memberitahu Presiden Gu tentang kamu dan pria tua ini. Dan lihat bagaimana kamu masih akan merayunya. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Kau punya pacar baru. Tidak, tidak. Mereka hanya melihatku sebagai musuh hayalan. Jika kau mengungkapkan lebih awal identitasmu sebagai putri orang terkaya, tidak ada yang berani mengganggumu seperti ini. Ayah, ini hanyalah masalah kecil. Jika mereka tahu, aku adalah putri orang terkaya di Dacia, segala hal, termasuk penculikan dan pembunuhan, akan datang semua. Itu benar. Namun, maka ayah akan mencarikanmu seorang pacar pengawal. Tidak perlu. Sebenarnya, aku sudah punya pacar. Siapa itu? Dia Gu Beichen yang baru saja kusebutkan. Kau bilang dia pacarmu, dan selanjutnya kau akan bicara tentang pernikahan. Bagi orang tua, dampaknya tidak akan terlalu besar kan? Aku masih takut kau akan terikat pada bajingan itu. Tidak bisa melupakannya. Baguslah kau punya pacar baru sekarang. Kau senggang. Bawa dia kembali agar ayah bisa bertemu. Ayah akan memeriksanya untukmu. Baiklah. Shen Nansing, pantas saja kamu ingin pernikahan rahasia. Jadi kamu Kenapa? kamu terluka. Sakit. Aku akan mengobatimu.
Kau baru saja kembali dengan cemberut dan marah. Apa yang terjadi? Jadi kamu suka pria tipe paman? Jawab aku. Pria tipe paman. Mereka cukup baik kan? Dewasa, dapat diandalkan, dan menawan. Benar. Ayahku ingin bertemu denganmu besok putri. Bukankah kau bilang jam 8? Aku tidak terlambat. Baiklah, baiklah. Sekarang kamu sudah di sini, cepat duduk. Hari ini, kami menyambut istri presiden kami, Yiran. Saat dia bergabung dengan grup Shenxi kami. Dengan kedatangan Yiran, lebih bersinar. Terima kasih, semuanya. Yiran, sebagai istri presiden Gu, Anda pasti sangat bahagiakan. Bagaimanapun, presiden Gu tidak hanya tampan, tetapi juga kaya. Dia adalah suami impian banyak wanita. Bermimpi untuk memiliki. Anda benar. Kak Bei Chan sangat luar biasa. Menjadi wanitanya. Saya sangat bahagia. Apa yang kalian tertawakan? Apakah itu perlu dikatakan, Yiran? Dia pasti cemburu padamu. Semua yang kamu miliki sekarang. Itu benar. Shen Nansing, kamu dan Yiran baru mulai bekerja di sini. Keduanya karyawan baru perusahaan. Tapi status dan posisimu sangat berbeda jauh. Yiran adalah bintang di langit. Sementara kamu hanyalah lumpur di tanah. Jika kita menggunakan status sosial untuk mengkategorikan, maka Song Yiran dan aku memang sangat berbeda jauh. Namun, belum tentu siapa yang lebih rendah. Jika kamu bukan lumpur, lalu siapa? Mungkinkah kamu sudah lupa bahwa kamu adalah wanita yang ditinggalkan? Tutup mulutmu. Kamu menyuruhku diam dan aku akan diam. Aku tidak akan. Aku hanya ingin memberitahu kalian semua. Kamu wanita yang diceraikan di depan umum oleh mantan suaminya. Aku tidak percaya Shen Nansing ternyata adalah wanita yang ditinggalkan. Itu normal. Lagi pula, Shen Nansing tak punya latar belakang dan tidak punya koneksi. Lalu, kenapa kau tidak memberitahu semua orang dan biarkan mereka tahu perusak rumah tangga orang lain? Selingkuhan itu adalah kau, kamu, mantan suamimu yang menggangguku. Dia bilang kamu hanyalah kuli bangunan. Bau busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu dia mencium baumu saat pulang, dia ingin muntah. Benarkah begitu? Kupikir kalian berdua pasangan yang serasi. Baiklah, berhenti berdebat sekarang. Shen Nansing, informasi yang kamu isi mengatakan kamu sudah menikahkan. Kenapa kami belum melihatmu membawa suamimu menikah lagi begitu cepat? Apakah mantan suamimu tidak tahu? Kau istri dan ibu yang baik kan? Sudah bercerai dan masih perlu melapor kepada mantan suamimu. Mana ku tahu. Kelancaran bicaramu sekarang semakin mengesankan. Sepertinya kamu tidak pernah kekurangan pria. Shen Nansing, kenapa kamu tidak memanggil suamimu untuk makan bersama? Dengan begitu, kami juga bisa mengenalnya. Tidak, terima kasih. Aku terlalu terburu-buru saat pergi hari ini. Ponselku kehabisan baterai dan sudah mati dengan Shen Nansing. Ayo pergi. Presiden Gu sangat dingin terhadap Song Yiran. Namun dia melindungi Shen Nansing di mana-mana. Mungkinkah Shen Nansing sebenarnya istri presiden? Tapi, mereka baru saja mengatakan. Apa kamu bodoh? Keluarga kaya selalu lebih suka pernikahan rahasia. Mungkin Song Yiran hanya tamang. Meskipun Song Yiran tidak disukai oleh Presiden Gu, dia tetaplah istri sah presiden. Mencari muka pada Song Yiran, dan mungkin kamu bisa menjadi orang kepercayaan Song Yiran. Dengan begitu, ayah bisa The bangkit film was kembali. translated and narrated by M Media. Shen Nansing, aku tidak akan melepaskanmu. Yiran, aku punya cara untuk membuat Shen Nansing keluar dari perusahaan. Keluar dari perusahaan. Lihatlah rubah betina itu. Bagaimana dia telah memikat Kak Bei Chen. Dia hanyalah wanita penggoda. Bagaimana membandingkan dia dengan istri sah? Lagi pula, kita hanya perlu menggunakan trik kecil. Benar sekali. Jika itu karena Shen Nansing, kemampuan bisnisnya sendiri kurang, maka aturan dan regulasi grup Xiangxi sudah tersedia. Bahkan Presiden Gu tidak akan bisa berkata apa-apa. Dengan cara ini,
kami bisa melakukan seperti yang kamu katakan. Apa aku harus menghubungi Presiden Huang? Tidak ada cara lain. Ini awalnya tugas Yiran. Tapi dia sedang cuti sakit. Jadi tugas ini jatuh padamu. Benar, Shen Nansing, kamu baru saja mulai. Lakukan lebih banyak pekerjaan, dan kamu akan mendapatkan lebih banyak bonus kinerja. Ini akan membantu biaya hidup. Kamu seharusnya senang. Baiklah, rapat ini diakhiri. Presiden Huang dikenal sebagai mesum. Bisnis kami hindari dia dengan cara apapun. Shen Nansing benar-benar tidak beruntung. Pelankan suaramu. Shen Nansing dan Presiden Gu ada hubungan aneh. Jika bisnis ini jatuh pada kami, itu tidak akan baik. Cepat, ayo pergi. Lupakan saja. Seseorang harus mengerjakan proyek ini, kan? The film was translated and narrated by M Media. Nyonya, tolong tunjukkan kartu keanggotaan Anda. Kartu keanggotaan. Aku tak dengar soal kartu keanggotaan. Bukankah ini Shen Nansing yang kutinggalkan? Bagaimana dia bahkan tidak punya kartu keanggotaan? Apakah Presiden Gu sudah membuangnya? Itu benar. Sepatu usang yang kubuang. Berapa lama Presiden Gu bisa bermain dengannya? Tutup mulut anjingmu. Apel, apa kamu akan menggigitku? Sekarang aku bekerja di bawah Presiden Huang. Jika kamu berlutut dan bersujud sekarang, aku akan dengan berbelas kasih membiarkanmu masuk. Dengan belas kasihan. Itu lucu sekali, biar ku beritahu. Tidak ada klub yang tidak bisa aku masuki. Kamu pekerja biasa yang miskin dan lemah. Apa yang kamu sombongkan di sini? Keamanan, seret dia keluar dan pukul dia. Ini untuk miliarder top dunia. Kartu berlian yang hanya mereka miliki. Tidak ada klub yang tidak bisa aku masuki. Kartu berlian tingkat atas. Maafkan saya. Saya buta seperti anjing. Karena menyinggung tamu terhormat, segera saya mengundurkan diri. Kakak. Dia mantan istriku. Dia hanya seorang pekerja rendahan. Kalau begitu kartu berlian tingkat atas ini. Kartu ini jelas palsu sekilas. Dari Taobao dengan stiker kan. Apakah ini palsu atau tidak? Kita akan tahu jika kita memeriksanya, bukan? Manajer. Bisakah Anda datang sebentar? Shen Nansing, kamu di sini. Berpura-pura kaya. Kita bersama. Selama bertahun-tahun. Aku tahu latar belakangmu. Aku tahu itu dengan sangat jelas. Aku menasihatimu sekarang untuk segera berlutut dan bersujud padaku, dan menggonggong beberapa kali seperti anjing. Mungkin setelah itu aku akan membiarkanmu masuk. Buta dan bodoh. Sangat bodoh. Shen Nansing, dasar wanita jahat. Kamu menghadapi kehancuranmu, dan kamu masih keras kepala. Berisik dan kacau. Sungguh memalukan. Manajer, wanita ini yang mencoba menggunakan kartu palsu, menipu keamanan, dan menyusup ke klub. Kartu berlian tingkat atas. Hanya ada 3 di seluruh negeri. Manajer, jangan biarkan wanita keji ini menipumu. Kartu ini jelas palsu sekilas. Apakah ini palsu atau tidak? Kita akan tahu jika kita memeriksanya, bukan? Kartu berlian tingkat atas. Tamu terhormat, kami tidak tahu Anda akan mengunjungi kami, dan gagal menyambut Anda dengan layak. Mohon maafkan kami. Manajer, apakah Anda salah? Dia hanya seorang pekerja migran. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu berlian tingkat atas global? Benar, apa-apaan yang kau kacaukan? Kau ini siapa? Enya. Jangan jadi pengganggu bagi tamu terhormatku. Mengabaikan tamu terhormat, denda gaji setahun, ditambah bersihkan toilet selama setahun lagi. Ya. Tamu terhormat, silakan ikuti saya. Bukankah dia oleh Presiden Gu ditinggalkan? Bagaimana mungkin dia masih memiliki kartu berlian? Dia pasti memungutnya. Sangat harum. The film was translated and narrated by M Media. Siapa itu sungguh perusak suasana. Menyebalkan. Sayang,
Jangan marah. Aku akan memanjakanmu dengan baik sebentar lagi. Kau siapa? Siapa yang menyuruhmu memprovokasi saya? Lihat apa yang dia kenakan. Semuanya terbungkus rapat. Lepaskan sekarang. Halo, Presiden Huang. Saya Shen Nansing, anak perusahaan dari grup Shengxi. Saya di sini untuk menemui Anda, untuk membahas proyek. Grup Shengxi? Shen Nansing. Tidak pernah dengar. Tidak tahu. Ini kontraknya. Mohon ditinjau. Bagiku, aku tidak suka membahas hal-hal di tempat seperti ini. Kalau begitu saya akan membuat reservasi sekarang. Di restoran Barat Hilton. Kita bisa makan dan berbicara. Aku tidak suka membahas hal-hal di restoran. Presiden Huang. Lalu menurut Anda di mana? Lebih cocok untuk dibahas? Tentu saja itu. Paling cocok untuk berbaring di tempat tidur. Presiden Huang. Saya di sini untuk menemui Anda, untuk membahas proyek. Tolong jaga harga dirimu. Ajam kucing liar kecil ini, cabut cakarnya. Kau akan diganjar dengan baik. Ini adalah ramuan penurut. Cukup minum ini, tak sampai 10 menit. Dia akan patuh mendengarkanmu. Hal si baik itu ada. Suruh dia meminumnya. Paksa mulutnya terbuka untukku. Tidak ada gunanya. Begitu ramuan masuk ke tubuh, itu akan langsung diserap. Kau dan Presiden Huang. Nikmati dirimu. Tercela. Tidak tahu malu. Wanita bodoh. Apa yang kau tahu? Seperti diriku sebelumnya. Seorang penurut yang penakut. Apa kau pikir aku bisa mencapai sesuatu yang signifikan? Suami. Berpikir untuk memanggil bantuan. Tidak mungkin. Mungkinkah salah nomor? Presiden Gu, konferensi internasional daring akan segera dimulai. Haruskah kita pergi sekarang? Rapat dibatalkan. Presiden Gu, keluarga kerajaan untuk pertemuan ini juga akan hadir. Membatalkan secara mendadak mungkin menyebabkan perusahaan beberapa dampak negatif. Tidak peduli. Masalah ini akan ditangani nanti. Segera lacak. Lokasi Shen Nansing. Ya. Guo Beiqian, kau lebih buruk dari anjing. Lebih buruk dari anjing. Akan ku beritahu. The film Aku was bahkan bisa menjaga translated pintu. and narrated by M Media. Presiden Huang, luangkan waktumu dan nikmati. Aku akan pergi ke pintu untuk berjaga untukmu. Tidak. Apakah kau akan melepasnya sendiri? Atau haruskah aku membantumu melepasnya? Itu benar. Kau tidak punya banyak kekuatan sekarang. Jadi aku akan membantumu. Ayo, duduklah ke depan. Rilekskan tubuhmu. Tidak. Mengapa Gu Beiqian ada di sini? Mungkinkah dia mencari Shen Nansing? Aku tidak bisa membiarkannya mengganggu kesenangan Presiden Huang. Kalau tidak, aku akan kehilangan pekerjaanku. Bukankah ini Presiden Gu? Anda di sini untuk Shen Nansing, bukan? Di mana dia? Dia pergi ke arah sana. Setelah Presiden Huang selesai, Shen Nansing akan merasa malu. Dan dia pasti tidak akan memberitahu siapapun. Gu Beiqian pasti tidak akan mengetahui tentang ini. Keluar. Presiden Gu, Presiden Huang ada di dalam, sedang bermesraan. Meskipun Anda adalah Presiden Grup Shengxi, tidak pantas untuk menerobos masuk tanpa peringatan. Gu,
Siapa itu? Merusak kesenanganku. Kau, berhenti di situ. Siapa kau? Beraninya kau memukulku. Apa? Presiden Gu. Bagaimana bisa itu kau? Kamu punya nyali beruang dan macan tutul. Beraninya kamu menyentuh wanita. Tak melihat jalan saat berjalan. Hei Bibi, kamu yang menabrakku. Dan jatuh di tanah datar seperti ini. Kamu seharusnya baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Punggungku. Sakit sekali, sakit sekali. Cepat panggil ambulans. Baik, baik, baik. Hei Bibi, tolong jangan khawatir. Aku pasti akan bertanggung jawab atas kamu. Tapi, aku harus hari ini pergi menyelesaikan prosedur pengunduran diriku. Bagaimana kalau begini? Kamu bisa datang ke meja kerjaku dulu dan duduk sebentar. Setelah aku selesai, aku pasti akan membawamu ke rumah sakit. Apakah itu baik-baik saja? Baiklah. Terima kasih. Mari, pelan-pelan. Pelan-pelan sekarang. Hei Bibi, aku punya makanan di sini. Tolong makan dulu. Aku akan segera kembali. Shen Nansing, katakan padaku. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Manajer Zhang, Bibi hanya duduk di mejaku sebentar. Aku akan segera membawanya pergi. Nanti, Shen Nansing, jika kau akan mengundurkan diri, maka cepatlah keluar untuk mengurus prosedur pengunduran dirimu. Membawa seorang petugas kebersihan ke sini untuk mengotori lingkungan kantor. Perilaku macam apa itu? Tepat sekali. Shen Nansing, ada apa denganmu? Biasanya memungut kucing dan anjing liar. Itu satu hal, tapi kau malah membawa kembali wanita tua busuk seperti itu. Kau benar-benar keterlaluan. Dia benar-benar bau busuk di mana-mana. Aku sudah bisa mencium baunya. Orang kelas bawah memang suka bergaul dengan orang kelas bawah. Shen Nansing, apakah ini yang kau lakukan setelah mengundurkan diri? Kau hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan kebersihan. Jadi, apakah kau mendapatkan pengalaman kerja lebih awal? Tidak. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Bibi baru saja jatuh. Jadi dia punya luka di tubuhnya. Dia duduk di tempat dudukku sebentar. Setelah aku urus pengunduran diriku, aku akan membawanya ke rumah sakit. Itu tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Gila. Kepada siapa kau memamerkan kebaikanmu di sini? Tempat ini bukan organisasi amal. Hentikan itu. Kau hampir seperti petugas kebersihan ini. Seluruh tubuhmu memancarkan bau kemiskinan. Sungguh menjijikkan. Kau cepat bayar dan sewa pembersihin untuk mendisinfeksi kantor ini. Sekali, kalau tidak, aku bahkan tidak bisa membayangkan penyakit kotor apa yang mungkin kita tangkap. Kamu terlalu kasar. Apakah begini caramu bicara kepada orang tua? Apakah kamu tidak punya orang tua di rumah? Atau kamu pikir kamu tidak akan menjadi tua? Shen Nansing, beraninya kau membantah? Cepat ambil barang-barangmu dan keluar. Jangan keterlaluan. Apakah tidak ada yang mengajarimu untuk membantu orang lain? Aku bilang, Bibi hanya duduk di sini sebentar. Aku akan segera membawanya pergi. Apakah perusahaan ini milikmu? Bertindak sembrono seperti ini. Apakah kau benar-benar berpikir Presiden Gu akan selalu mendukungmu? Akan ku beritahu, surat pemberitahuan pemecatanmu dikeluarkan oleh kantor presiden. Masih bersikap sombong. Sebaiknya kau belajar bersikap baik. Kualitas karyawan anak perusahaan benar-benar perlu ditingkatkan. Shen Nansing, cepat bawa wanita tua bau dan keluar dari perusahaan ini. Kalau tidak, aku akan panggil keamanan untuk mengusirmu. Zhang, manajer, kamu tidak bersimpati dengan kesulitan karyawan. Itu satu hal, tapi kamu juga mempersulit karyawan di mana-mana. Apakah kamu pantas menjadi seorang manajer? Aku pasti akan mengeluh ke kantor pusat tentangmu. Jika aku tidak pantas, apakah kau pantas? Seseorang yang sudah dipecat masih berani di sini mengoceh omong kosong. Aku benar-benar sudah memberimu terlalu banyak muka. Keamanan, usir wanita ini dan barang-barangnya keluar. Berhenti. Kalianlah yang seharusnya keluar. Presiden Gu, Nyonya Gu yang kau sebutkan, dan Nyonya Muda Gu. Apakah kau merujuk pada Shen Nansing dan nenek sihir tua ini? Lancang. Memangnya kau siapa? Kau berani memaki Nyonya Muda Gu dan Nyonya Gu. Kau ingin mati. Departemen ini telah dibuat berantakan oleh orang-orang ini.
Sudah waktunya untuk perubahan besar. Presiden Gu, Nyonya Gu, aku mohon, jangan biarkan Presiden Gu memecatku. Aku masih punya banyak cicilan mobil dan KPR yang wajib dibayar. Jika aku dipecat, aku benar-benar akan dalam masalah. Shen Nansing, tidak. Nyonya muda Gu, aku mohon, jangan biarkan Presiden Gu memecatku. Aku gagal menyadari pentingnya dirimu dan menyinggungmu. Aku pasti akan menjadi orang baik mulai sekarang. Jangan biarkan Presiden Gu memecatku. Manajer Zhang. Orang harus membayar harga untuk kesalahan mereka. Kamu yang membuat kesalahan. Berdasarkan apa? Bahwa aku harus memohon padanya. Bagaimanapun juga, kita adalah rekan kerja. Kamu mungkin lupa. Bagaimana kamu dulu mempersulitku? Aku tidak punya kebiasaan membalas kejahatan dengan kebaikan. Hei ibu, jangan menguji Sing Sing lagi. Tidak peduli apapun, aku sudah memutuskan untuk seumur hidup ini pada Sing Sing. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kita tidak akan berpisah. Kenapa kau panik, nak? Aku tidak bilang aku tidak setuju. Sing Sing adalah anak yang berkarakter baik, baik hati, dan aku juga menyukainya. Terima kasih, Bibi. Sing Sing. Jangan salahkan Bibi. Bei Chen belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Jadi aku sedikit khawatir. Itulah mengapa aku berpura-pura menjadi seorang pembersih untuk mengujimu. Hei Bibi, aku bisa mengerti kenapa kamu melakukan semua ini. Lagi pula, kamu tidak mengenalku. Jadi, wajar jika khawatir. Anak perempuan memang lebih perhatian. Sayang sekali, aku hanya melahirkan si berandal satu ini. Tapi sekarang sudah baik. Aku punya satu lagi. Menantu perempuan yang berharga. Kalian berdua sudah menikah. Sudah cukup lama. Bagaimana kalau kalian segera mengadakan pernikahan? Dulu kau tak berani ungkap hubungan ini. Tapi sekarang kamu bersedia menikah. Aku sebelumnya. Itu karena aku takut ayahku tidak setuju. Tapi sekarang dia sangat puas denganmu. Tentu saja, kita bisa menikah. Kamu dulu begitu karena ini. Aku kira. Memikirkan apa? Tidak ada The film apa-apa. was Aku salah translated menyalahkanmu and untuk ini. narrated by M. Sing Sing. Media. Aku akan memberimu pernikahan termegah. Grup Xiangxi, Gu Biichan mengumumkan pertunangan. Yang akan dinikahinya adalah Shen Nansing. Ada apa, Yiran? Bukankah seharusnya kamu istri presiden? Jika bukan karena ini, gangguan, keluarga Song dan keluarga Gu kami pasti sudah bersatu melalui pernikahan sejak lama. Shen Nansing, jika kau tidak membiarkanku begitu saja, aku, Song Yiran, juga tidak akan membiarkanmu begitu saja. Yiran, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan memastikan pernikahan ini tidak terjadi. Mempelai wanita, bersediakah kau menerima pria ini sebagai suamimu? Mulai hari ini dan seterusnya, mencintai, menghormati, dan melindunginya. Tidak akan berpaling kepada yang lain, selama kalian berdua hidup. Aku bersedia. Mempelai pria, bersediakah kau menerima wanita ini sebagai istrimu? Mulai hari ini dan seterusnya, mencintai, menghormati, dan melindunginya. Tidak akan berpaling kepada yang lain, selama kalian berdua hidup. Aku keberatan. Song Yiran. Apa kedudukanmu? Beraninya kamu menentang pernikahanku. Kau pikir aku tidak pantas? Jadi, para eksekutif atas itu bagaimana? Dari grup Xiangxi. Presiden Gu,
tolong batalkan pernikahan ini. Presiden Gu, tolong batalkan pernikahan ini. Apa kalian sudah seberani itu? Beraninya kamu membuat keributan di pernikahanku. Presiden Gu, Anda adalah Presiden grup Shengxi, tokoh terkemuka di Hangzhou. Hanya seseorang seperti Nona Song, dengan latar belakang dan statusnya, kecantikan dan bakat, bangsawan kelas 1 dari keluarga terkemuka, yang pantas untuk status Anda. Boleh tanya, kok bisa pekerja migran? Dan seorang pekerja migran yang sudah bercerai pula, pantas untuk status Anda. Presiden Gu, tolong pertimbangkan kembali. Tolong pertimbangkan kembali. Tolong pertimbangkan kembali. Urusanku. Bukan untuk kamu pertanyakan. Kakak Beichen. Aku tidak peduli tentang hubungan ini antara kau dan Shen Nansing. Jika kau bisa berubah pikiran, aku akan selalu menunggumu di sini. Benar sekali, Presiden Gu. Shen Nansing ini hanya mengincar uangmu. Beberapa bulan yang lalu, dia masih mencintai Guo Beichen, cinta mati, dan sekarang dia menempel padamu. Wanita seperti dia, wanita pelin-pelan dan murahan. Bahkan mungkin pergi dan menduaimu. Apa kamu sudah cukup membuat keributan? Pengawal. Seret orang-orang gila ini pergi. Kakak Beichen, tidakkah kau mengerti? Bahkan, bawahanmu yang paling setia, menentang, kau menikahi Shen Nansing. Mengapa kau masih begitu keras kepala dan salah arah? Selama itu Xingxing. Tidak peduli latar belakangnya. Aku The bersedia. film was translated and Presiden Gu, narrated by saya M menyarankan Media. Anda untuk memikirkannya baik-baik. Yiran adalah putri terhormat keluarga Song. Aliansi antara kedua keluarga Anda akan menjadi kolaborasi yang kuat, yang pasti akan membawa grup Xiangxi bantuan yang signifikan. Tepat sekali, aku adalah putri terhormat keluarga Song. Shen Nansing, dia bukan apa-apa. Dia hanya wanita murahan. Apa yang dia punya untuk dibandingkan denganku? Hanya putri terhormat keluarga Song. Berani menggonggong di depanku. Jika Beichen menyukainya, aku setuju. Jika Anda bersikeras untuk tetap keras kepala dan sesat, maka posisi orang terkaya di Hangzhou harus diganti. Tidak banyak kemampuan, tapi cukup mulut besar. Aku ingin melihat apa yang akan kamu gunakan untuk mempertahankan status keluarga Gu. Anda, orang biasa, tidak mengerti aturan masyarakat kelas atas, yang itu wajar. Hari ini, saya akan membiarkan Anda menyaksikannya. Semuanya. Karena Gu Beichen bersikeras menikahi rakyat jelata yang sudah bercerai ini. Mitra telah menarik investasi mereka. Sekarang, pasar saham grup Shengxi bergejolak. Gu Beichen, apakah Anda benar-benar bersikeras untuk menikahi wanita ini? Saham grup Xiangxi sedang anjlok. Ada apa? Presiden Gu, seluruh grup, begitu banyak orang bergantung pada pekerjaan ini untuk hidup. Jika sesuatu terjadi pada grup, berapa banyak keluarga yang akan hancur? Presiden Gu, tolong batalkan pertunangan ini. Presiden Gu, Presiden Gu, tolong batalkan pertunangan ini. tolong batalkan pertunangan ini. Gu Beichen, orang-orang ini telah bersama Anda, pembantu setia Anda yang membangun kerajaan. Beichen, bagaimana kalau membatalkan pernikahan? Tidak. Mungkin. Sama sekali. Nyonya Gu masih memiliki pandangan jauh ke depan. Selama Anda menikahi Yiran dari keluarga kami, keluarga Song kami, akan segera menyediakan suntikan modal kepada grup Shengxi, memungkinkan grup Shengxi untuk keluar dari kesulitannya. Keluarga Gu dan keluarga Song selalu menjadi keluarga terkemuka. Aliansi melalui pernikahan hanya akan memungkinkan kedua pihak sama-sama diuntungkan. Kenapa tidak gunakan kesempatan ini? Benar, kakak Beichen. Aku sangat bersedia menjadi istrimu untuk menjagamu sambil membantumu karier. Shen Nansing tidak punya apa-apa, latar belakang keluarga dan statusnya lebih rendah dariku dalam setiap aspek. Mengapa repot-repot? Kakak Beichen, batalkan saja pertunangan dan bersamaku. Beichen, ibu juga tidak menginginkan ini. Tapi demi karyawan perusahaan, lebih baik membatalkan pernikahan. Setelah itu, kami akan memberi kompensasi kepada Nansing. Presiden Gu, tolong batalkan pernikahan ini dan menikahi anggota keluarga Song. Presiden Gu tolong batalkan pernikahan ini Presiden Gu, tolong batalkan pernikahan ini dan menikahi Nona Song. dan menikahi Nona Song. Siapa bilang Gu Beichen hanya bisa menikah dengan keluarga Song untuk menyelamatkan Xiangxi?
Kalian semua, mungkin bahkan tidak menganggapku serius, putri terkaya dari grup Nansing, di mata kalian. Hanya kau, dan putri terkaya. Kamu mungkin tidak baru saja. Gila kan? Kamu bahkan tidak punya 100 yun padamu. Kamu mungkin bukan orang terkaya dari daerah Kumukan. Aku Sebuah pulau di Samudra Pasifik, bernilai 2 miliar. Tambang dan ladang minyak, bernilai 5 miliar. Hei ayah, bukankah aku sudah bilang? Aku tidak suka yang seperti ini. Hal norak. Ada sesuatu yang tidak norak, kalau begitu. Aku sudah membuat roket. Siap untuk mengirim kalian berdua ke luar angkasa untuk bulan madu kalian. Itu benar-benar menggelikan. Sebuah roket, benarkah? Kau benar-benar luar biasa. Barang rongsokan ini. Dan kau berani membawanya keluar. Bagaimana bisa ada permata tanpa celah seperti itu di dunia ini? Itu jelas terbuat dari kaca. Sampah semacam ini. Dan kau berani membawanya keluar. Membuat dirimu sendiri bodoh. Siapa kau? Kau benar-benar memukulku. Ayah, Kau berani memukul putriku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah kepala keluarga Som di Hangzhou. Jadi kenapa kalau aku memukul putrimu? Jika kau berani kurang ajar lagi, aku juga akan memukulmu. Kau. ayah, Kau. Paman Liu. Kamu adalah pelayan orang terkaya di Dacia. Secara pribadi memukul seseorang. Itu di bawah statusmu. Nona benar. Aku juga. Kehilangan kesabaran. Orang terkaya di dunia. Kau bilang kau adalah Shen Ruhai. Hanya orang kaya baru yang busuk. Apakah kamu tahu siapa Shen Ruhai? Shen Ruhai mengendalikan separuh jalur kehidupan ekonomi The dunia. film was Jika dia translated tahu and seseorang narrated meniru by dirinya, M-Media. kamu akan berada dalam masalah besar. Ngomong-ngomong, siapa namamu tadi? Aku adalah kepala keluarga Song. Salah satu dari 4 kepala keluarga besar Hangzhou. Keluarga Song. Halo. 3 menit. Aku ingin keluarga Song dari Hangzhou. Bangkrut. Itu lucu sekali. Dengar semuanya. Apa yang dia katakan? Dia bilang dalam 3 menit, dia akan membuat keluarga Song kita bangkrut. Shen Nansing, orang-orang yang bersamamu ini. Otak mereka sepertinya ada masalah. Sombong dan bodoh. Orang kaya baru. Itu saja. Baiklah. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu di sini. Cepat bawa putrimu. Dan pergi dari sini. Berapa menit lagi? 2 menit. Siapa yang akan menunggumu di sini? Penjaga. Usir orang-orang ini. Yang menyamar sebagai orang terkaya. Beraninya kau. Kau belum lupakan. Ini wilayah siapa? Pergi. Keluarga gua akan bangkrut. Aku adalah orang terkaya di Hangzhou. Siapa yang berani menentangku? Siapa yang bangkrut? Masih belum diketahui. Itu, perusahaan itu bangkrut. Ayah, kita bangkrut. Secara global, satu-satunya yang bisa membuat orang bangkrut dalam 3 menit adalah orang terkaya, Shen Ruhai. Apakah dia benar-benar orang terkaya? Tuan Shen. Tolong, berbesar hatilah. Ini semua salahku karena buta. Tolong ampuni keluarga Songku. Aku bersumpah, aku akan mengirim putri pemberontak ini ke luar negeri. Dan dia tidak akan pernah muncul di hadapan putrimu. Hei ayah, apa yang ayah katakan? Apa kau buta? Kau menyinggung Nona Shen. Kenapa kau tidak cepat berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu? Kenapa ayah perlakukan aku begini? Apakah kamu bodoh atau tuli? Dia sudah bilang, keluarga Song sudah bangkrut. Kamu bukan lagi nona muda keluarga Song. Kebangkrutan apa? Nona Shin, maafkan saya salah. Semua ini adalah Song Yiran yang menyuruh saya melakukannya. Mohon berbesar hati, jangan menyalahkan saya. Su Tingting, lepaskan aku. Kenapa kau hanya berdiri di sana? Apa kau tidak akan meminta maaf kepada Nona Shen? Nona Shen, saya minta maaf. Saya salah. Tolong,
Biarkan keluarga Song kami mendapat jalan keluar. Melepaskanmu, itu tidak mustahil. Untuk pergi ke luar negeri, lupakan saja, agar tak buat malu diri saat di luar negeri. Bagaimana kalau begini? Kamu bisa pergi menjadi pekerja migran yang paling kamu benci. Mulai sekarang, fokus saja memindahkan batu bata. Teruslah berusaha. Pengawal. Bawa orang-orang ini pergi. Patriark Song, apa kau belum pergi? Menunggu pesta. Pergi. Maaf.